Perkebunan kopi sejak 1864. Kebun kopi masih eksis hingga ini hari. Kopi Banaran di Semarang. Akhir-akhir ini, kopi muncul sebagai primadona baru di berbagai tempat di Indonesia, utamanya di kota-kota besar. Namun, bagaimana tradisi ngopi di Indonesia terus terjaga hingga ini hari, jarang yang membicarakannya. Perihal yang bisa menjelaskan tradisi ngopi itu hanya bisa dijelaskan dengan menelusuri sejarah kopi itu sendiri. Artikel ini coba menelusuri sejarah kopi Banaran, kopi yang diduga produksi pertama di Semarang dan sekitarnya. Pada masa ini Banaran hanyalah sebuah dusun yang masuk Desa Gemawang, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Di dusun ini terdapat pabrik kopi yang dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara IX Persero. Banaran, 1947, foto udara. Artikel tentang kopi ini akan disandingkan dengan artikel-artikel saya sebelumnya tentang kopi Mandailing, kopi Angkola, kopi Sipirok, kopi Buitenzok dan kopi Preangar. Artikel ini juga akan menjadi bagian dari artikel-artikel saya yang terdapat dalam sejarah Kota Medan, baru 57 artikel, sejarah Kota Padang 48 artikel, sejarah Jakarta 16 artikel, sejarah Bogor 23 artikel, sejarah Kota Depok 43 artikel dan sejarah Bandung 39 artikel. Tentu saja sejarah Surabaya 9 artikel dan sejarah Padang Sidempuan 21 artikel, menyusul sejarah Makassar, sejarah Singapura dan sejarah Kuala Lumpur. Desa Banaran, perkebunan pertama di Semarang. 1864. Nama Desa Banaran paling tidak telah teridentifikasi pada tahun 1825 ketika ekspedisi militer Belanda memasuki pedalaman Jawa. Pasukan Jawa yang ditemui pertama adalah yang berkumpul di Desa Bangin dan kemudian bertemu lagi dengan pasukan Jawa yang berkekuatan 300-400 orang di Desa Banaran. Lihat Batavia Cekuran, tanggal 14 Desember tahun 1825. Banaran, peta 1869. Ekspedisi tahun 1825 ini adalah awal dari Perang Jawa, suatu pergerakan pasukan Belanda ke pedalaman untuk membebaskan pusat Jawa di Yogyakarta dari pemberontakan yang dilakukan Pangeran Diponegoro. Perang Jawa berakhir pada tahun 1930. Setelah Perang Jawa berlanjut ke pantai barat Sumatera. Perang Bonjol di Padang Svovenlanden berakhir 1837 dan Perang Tambusai di Mandailing dan Angkola berakhir 1838. Desa Banaran tidaklah terlalu terkenal. Desa-desa yang lebih terkenal adalah Desa Ambarawa, Desa Oengaran dan Desa Salatiga yang kelak ketiga desa ini menjadi kota. Desa Banaran tetaplah sebuah desa yang terpencil di ketinggian. Namun demikian, Desa Banaran ini begitu penting posisinya di antara tiga desa utama lainnya karena kopi. Meski demikian, Desa Banaran adalah suatu pasar di ketinggian yang ramai dikunjungi dari berbagai penjuru. Javas Cekuran, tanggal 2 Februari tahun 1828. Dalam perkembangannya di Desa Banaran dibangun perkebunan kopi. Introduksi kopi sudah terjadi sejak era VOC sebagaimana juga di Preangar. Ketika harga kopi mendapat apresiasi harga tinggi di Eropa, Van den Bos mengubah kopi kultur menjadi Kofistelsen tahun 1830 di Buitenzok dan Preangar. Kofistelsel ini diperluas ke Semarang, setelah Perang Jawa, Diponegoro berakhir. Kofistelsel juga kemudian diperluas ke Padang Svovenlanden dan ke Afdeling Mandailing and Angkola, 1840. Di tengah kebijakan sistem Kofistelsel muncul investor Eropa, Belanda untuk membuka perkebunan di Buitenzok dan kemudian menyusul di Semarang. Perkebunan kopi pertama di Semarang terdapat di Desa Banaran. Perkebunan kopi Banaran sudah beberapa tahun didirikan oleh MC Neil dan Co dengan administratur HL Susman. Pada tahun 1868 sebagian perkebunan ini dijual oleh pemiliknya, The Lokomotif, Samarangs Handels and Advertentieblad, tanggal 3 April tahun 1868. Perkebunan ini memiliki hamparan seluas 400 bohus yang ditanami 693.750 batang pohon tua, menghasilkan
dan 41.100 batang pohon muda. Satu bou sama dengan 7.096,5 meter persegi. Perkebunan ini memiliki kontrak pembelian oleh pemerintah yang akan berakhir pada panen tahun 1879. Hasil produksi perkebunan kopi ini diekspor ke Eropa. Perusahaan kopi Banaran ini terletak di distrik Ambarawa, Regen Cap Salatiga, Residenti Samarang. Peta Semarang, 1719. Introduksi kopi di Semarang yang dimulai pada era VOC paling tidak sudah terdeteksi tahun 1719 berdasarkan peta Semarang 1719 di mana di lahan pekarangan Bupati Semarang terdapat kebun kopi. Introduksi kopi Semarang ini tidak lama setelah introduksi kopi pertama dilakukan di Batavia dan sekitar, Eerste Koffiejaan Planting in de Omstreken van Batavia, pada tahun 1710. Lihat Almanak van Nederlands in die Voorhet jaar 1871. Orang yang pertama yang melakukan introduksi kopi itu adalah Abraham van Riebeeck, Gubernur Jenderal VOC yang diangkat tahun 1709. Tanaman kopi dibawa dari Malabar, India, yang mana saat itu Abraham van Riebeeck sebagai Gubernur Jenderal VOC berhasil meredakan pemberontakan di Malabar, sebagai wilayah koloni VOC, Belanda di India. Namun selagi menjabat Gubernur Jenderal VOC dan introduksi kopi baru dimulai, Abraham van Riebeeck meninggal dunia tahun 1713, setelah 3 tahun kopi diintroduksi di Batavia. Namun yang jelas kopi sudah diperkenalkan di Batavia tetapi diduga belum sampai ke Bogor meski wilayah Bogor sudah dikenal oleh Abraham van Riebeeck. Pada tahun 1703 Abraham van Riebeeck memimpin ekspedisi dari Batavia ke Bogor. Perkebunan kopi, Banaran, dekat Ambarawa, 1880. Pada tahun 1864 di Semarang terdapat 25 persil perkebunan kopi swasta seluas 13.714 bohus yang mana seluas 9.486 bohus telah ditanam dengan total 15 juta batang lebih. Lihat The Lokomotif, Samarang's Handels and Advertentieblad, tanggal 10 Oktober tahun 1873. Ini mengindikasikan perkebunan Banaran hanya sebagian kecil dari perkebunan yang ada di Semarang dan sekitarnya. Selain perkebunan kopi swasta sudah sejak lama terdapat penanaman kopi yang dilakukan penduduk yang dipimpin oleh para pemimpin lokal seperti bupati. Sistem penanaman kopi penduduk ini dikenal sebagai kopi stelsel.